Dari tahun 2019 sampai sekarang omset dari dunia hidroponik ini sekitar 30 sampai 40 jutaan. Dengan Kang Bayu ini sudah berteduh lah di saung lembur sayur. Siap. Ada menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama. Ada sekitar 1.500 yang bertanya ya, tapi kita hanya akan menjawab beberapa pertanyaan saja Bapak Ibu. Nah ini. Banyak kali apa ya? Banyak sekali nih, Antusias saya sampai luar biasa ini. Kita buka pertanyaan di Instagram, Twitter, Dan juga banyak, Friendster banyak ya. teman-teman dari Karangtaruna Kelurahan ya. Oh, oke. Mungkin lebih Salam antusias bakti. ya. Salam sosial. Gitu. Saya ingin bertanya terkait dengan nutrisi. Banyak orang yang bilang nutrisi hidroponik cukup mengocek uang. Yang ingin saya tanyakan, apabila media tanah bisa mengandalkan pupuk yang kita buat, bisa memanfaatkan pupuk dari sawah organik ataupun pupuk kandang dari kotoran hewan. Betul seperti itu kan? Betul, sebetulnya apa ya, nutrisi ini kalau dibilang mahal, sebetulnya mahal kalau belinya banyak. Nah, Kalau belinya per 5 liter sekitar kisaran 70 sampai 90 ribu biasanya. Oh, itu tuh ya? 5 liter. 5 AB liter. itu udah AB. oke, 5 liter itu untuk menghasilkan berapa, Kang? 5 liter ini Berapa kali panen lah? biasanya kalau instalasi yang baru punya sekitar 1.500 lubang gitu. Jadi 5 liter ini cukup buat satu kali panen. Oh, 1.500 lubang. Tapi 1.500 Betul. lubang. Kalau misalnya Oh. ibu bapak di rumah atau misalnya di pekarangan rumah cuma ada 35 atau 50 lubang, kira-kira 5 liter bisa 4 kali panenan, Pak. 4 kali sampai 5 kali panen. Jadi Oke. 90.000 ini bisa beberapa kali panen lah gitu. Hmm. Tapi sekarang banyak sekali yang apa ya, meningkatkan skillnya buat bikin si nutrisi ini. Namanya tuh ada ekoenzi. Ini berhubungan sama pertanyaan berikutnya, katanya apa nutrisi hidroponik bisa dibuat? Gitu. Nah, sebetulnya sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Oke. Cuman memang memerlukan waktu yang lebih. Mhm. Karena ekoenzim itu yang Bayu tahu harus 3 bulan didiamkan, difermentasi dan sebagainya. Oke. Gitu. Jadi mendingan kalau misalnya kita lihat produksi atau produktivitas, lebih baik Oke. kita mengecek 90.000 itu dibanding kita nunggu 3 bulan baru bisa nih menutrisi si Oh sayuran iya ini. iya iya, itu lebih efisien Lebih lah ya efisien. ketimbang menunggu waktu, betul. Kayak ini menurut Bayu gitu, Kak. Karena beda-beda nih orang, industri beda-beda, lebih baik bikin sendiri atau beli ke orang lah gitu. Oke, oke. Cuman Bayu pada saat ini lagi mau mencoba bikin AB mix sendiri, Pak. Ada mix Minta sendiri. doanya buat teman-teman. Sama nih ada pertanyaan, bagaimana caranya? Tunggu PKM yang lain ya. PKM berikutnya kita bikin caranya. Siap. Betul Pak Is. Sebagai ketua klaster Pak, dilaksanakan aja Pak. Aman Pak. lagi mau gerak ke sana, Pak. Siap. Karena Wah, luar biasa ini ini berarti. buat Akang Teteh juga ini peluang sih sebetulnya. Ya, nutrisi ini ya, ya. peluang. Iya, iya, iya. Kemudian nih ada pertanyaan untuk lebih lanjutnya, untuk praktek apakah ada kelanjutannya, karena banyak aspek yang harus banyak dipelajari. Untuk teori ini tidak banyak orang yang bisa terrealisasikan sistemnya. Nah, sebetulnya tadi garis besarnya sudah kita jelaskan ya, Betul. Kang Bayu. Selanjutnya mungkin kalau memang ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi, boleh main ke sini, boleh? Boleh, sangat boleh. Nah, Terbuka boleh buat main semuanya, gitu. ke saung Kita lembur nongkrong sayur. lah, ngopi-ngopi santai. Ngopi-ngopi di sini, boleh melihat prosesnya. Nah, boleh dipraktekkan di tempat masing-masing Siap. nanti ya. Karena tadi di akhir materi juga gue sampaikan Mhm. jangan puas gitu, jangan Ya. sampai puas agar diskusi kita terus berlanjut gitu, karena Ya, betul betul. yang tadi kolaborasi, Pak. Kolaborasi ya, penting. betul betul. Di saat krisis, kolaborasi adalah jalan keluar ya. Betul, Pak. Betul. Nah ini ada pertanyaan lebih teknis, Kang Bayu. Saya pernah coba menanam cara ini, tapi nggak berkembang lagi setelah dari biji tumbuh sekitar 10 cm. 10 cm. Setelah itu nggak meningkat lagi pertumbuhannya dan daun malah menguning. Kira-kira kenapa ya? Nah, ini ini tadi. boleh boleh. Ini masalah di nutrisi, Pak. Hmm. Baru juga
sering ngalamin yang kayak gitu. Apa ya, kuning, daunnya kuning, Iya. terus tidak apa ya, tinggi-tinggi gitu, Iya, kecentet dan iya, sebagainya kecentet gitu. ya, betul. Bonsai. Bonsai gitu, kangkung bonsai kan bisa jadi mahal mungkin. Oh, iya. Tapi kangkungnya. Kangkung bonsai. Siap. mungkin. Itu di nutrisi, Akang teteh yang nanya. Iya. Teteh Dian ya. Iya, betul. Teteh Dian. Jadi saran dari Bayu mungkin Teteh Dian bisa beli TDS meter. TDS meter tuh. TDS meter, jadi bisa ngukur nutrisi di sana gitu. Takutnya nggak berkembang sama menguning itu gara-gara kekurangan nutrisi. Nah, kurangan nutrisi. Nah itu, jadi saran dari Bayu mungkin yang tadi TDS meter ini sangat penting Pak. Iya, betul. Takutnya udah proses main 7 hari sampai 10 hari udah apa ya, mengidam-idamkan hasil panen, tapi pas 10 hari ke 15 hari nggak tumbuh gitu. Iya, Gara-gara nutrisinya kekecilan. Betul. Prinsipnya ini adalah makhluk hidup sehingga nutrisi harus terpenuhi. Betul. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, makanya luar biasa nih kalau sudah berhasil pasti menghasilkan nilai ekonominya yang besar juga. Betul. Alhamdulillah. Nah, ini ada kalau nama pengganti pupuknya apa dan beli di mana? Wah, kita nggak di endorse nih kebetulan ya. Acara hari ini nggak di endorse nih. Tapi boleh dijelaskan beli di mana katanya pupuknya nih? Ada kemarin yang datang ke Lembur Sayur, beliau pegiat Oke. sayuran-sayuran. Oke. Dia tuh ada di Lembang, Di Lembang. Cihideng, daerah Cihideng, oke. Dia tuh apa ya, tertarik ke ekoenzim, namanya ekoenzim. Ekoenzim. Namanya ekoenzim. Tempatnya itu. Bukan, ekoenzim tuh kayak AB mix gitu. Oh, oke, AB mix-nya, oke. Ekoenzim. Nah, ekoenzim ini sangat bisa dipergunakan segala macam teknik, Pak. Mau hidroponik, mau di tanah, mau apapun ini bisa. Iya. Sangat manfaat lah ekoenzim ini. Tapi Yap. ya itu tadi waktu. Oke. Waktunya sangat. Kembali lagi ke waktu ya. Waktu, ya. Ya. Jadi wasting time lah ya. Wasting Mending kita ambil sedikit. Mungkin ini ya. Akang atau Teteh yang nanya mungkin bisa googling di YouTube atau misalnya Google, banyak kok Ya. cara membuat ekoenzim kayak gimana. Oke. YouTube berarti manfaatkan YouTube. Yang terpenting adalah kuota sebetulnya. Nah, itu lebih penting ya. Ketimbang AB mix, kuota dulu kalau mau lebih belajar ya. Contoh PKM ini pasti ngorbanin kuota kan gitu ya. Tapi terima kasih masih mau berpartisipasi sampai saat ini. Ini ada yang nanya lagi nih. Masih Teh Dian. Wah, Teh Dian ini luar biasa ya, kritis sekali. Turun tadian. Satu lagi, ada nggak contoh instalasi yang memakai bahan limbah? Karena instalasi ideal harganya lumayan mahal. Ya. Gitu. Ada Ini lagi? ada salah satu contoh yang kayak tadi, mungkin bisa Boleh. Yang mana? ini ya. Bentar, Kang Bayunya mau ambil dulu instalasinya. Contohnya seperti apa? Nah, ini nih. Boleh dibawa sekarang. Nah, saya lagi kamera. Ini jadi get yang tadi. Kebetulan sekarang kan banyak apa ya yang jual disinfektan gitu kan dan sebagainya yang Ya. pakai jerigen kayak gini. Jadi kita bisa manfaatin buat instalasi. Oh, oke. Kalau misalnya beli di pengepul ini harganya 5.000 kalau nggak salah. 5.000 ya? 5.000-an satu. 5.000 rupiah. Satu jerigen ini. Jari-jari Kita bisa bor, oke. bor. Yang kenapa dua? Karena yang pertama buat si sumbu masuk, Ya. yang satu buat nambahin air atau nambahin nutrisi. Oh, oke. Berarti satu ini tuh berlaku hanya untuk satu bibit ya? Satu bibit, satu Oke. tanaman. Ini contoh instalasi yang tadi kata dia ya. Ya, Yang masukin aja satu ke sumbunya, sumbunya masuk ke dalam. udah selesai. Udah selesai. Nutrisi jadi masuk ke sebelah sini. Ke sini. Ya, sama ini juga. Jangan Air. diisi bensin ya, mentang-mentang jerigen nih. Diisinya bensin gitu. Kalau dulu minyak Tapi tanah, nggak Pak. bisa. Minyak tanah benar, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke. Jadi ini cuman menguasai berapa ya? Sekitar 20 ribuan gitu. iya, Satu betul ya. instalasi. Ini udah jadi instalasi. Nah, menarik. Selain peduli lingkungan karena memanfaatkan limbah plastik, juga kita bisa menghasilkan sesuatu yang minimal untuk memenuhi pangan keluarga kecil ya, betul ya. Kenapa harus hidroponik? Yang pertama, khususnya di Kota Bandung, banyak sekali lahan-lahan kosong yang lahan-lahan kosong makin sedikit. Otomatis kalau sedikit
dengan adanya sistem hidroponik ini kita bisa lebih memaksimalkan lahan kosong yang sedikit itu menjadi lebih produktif. Yang pertama bisa dikonsumsi, hasilnya bisa dikonsumsi oleh pribadi atau bisa dijual ke pasaran. Itu kenapa harus berhidroponik gitu. Harapan untuk dari Bayu untuk peserta webinar kali ini agar pemuda-pemuda khususnya di Karang Taruna atau pemuda-pemuda di luar sana khususnya di Kota Bandung agar bisa lebih banyak membuka lowongan pekerjaan untuk sesama, karena di masa pandemik ini banyak sekali pegawai-pegawai yang di PHK di perusahaannya. Dengan webinar kali ini Bayu ingin mengajak para peserta agar kita berentrepreneur aja. Yang pertama bisa kepada diri kita sendiri, yang kedua bisa bermanfaat untuk sesama, karena di agama saya, agama Islam, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. PKM Inovasi Hidroponik ini berasal dari satu pemikiran untuk menjalankan triple bottom line model dalam bisnis. Jadi triple bottom line ini dikemukakan oleh Elkington bahwa seorang pelaku usaha itu tidak hanya memburu profit sekarang ini, tapi juga berusaha mengembangkan sumber daya manusianya dan juga berusaha mengkonservasi lingkungan. Nah, dengan melakukan kegiatan hidroponik yang menggunakan bahan baku diantaranya dari limbah sampah, yaitu botol-botol aqua dan sebagainya, maka model hidroponik yang kita gunakan ini sesuai dengan model bisnis triple bottom line. Jadi model hidroponik ini kalau dijalankan dengan benar bisa menghasilkan laba, seperti yang dilakukan oleh Bayu dengan lembur sayurnya. Kemudian juga bisa mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat di dalam kegiatan hidroponik ini, yaitu dia akan memperoleh keahlian di dalam memanfaatkan urban farming berbentuk hidroponik. Selain itu juga penggunaan limbah plastik itu sesuai dengan program yang dirancang oleh Wali Kota Bandung, Kang Odet, yaitu program Kang Fisman, di mana kita turut berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dengan mengurangi sampah limbah plastik terutama. Nah, ini semua akan memberikan 3 dampak sekaligus, yaitu penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan juga melakukan kegiatan yang memberikan kontribusi bagi kebersihan lingkungan. Terima kasih.